Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaifa halukum anak-anak kami yang soleh dan solehah? Alhamdulillah khair. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Hud alaihissalam, yaitu tentang pelajaran akidah. Mudah-mudahan kita mengambil hikmah dari kisah para nabi yang tertuang di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini kita mulai pelajaran akidah ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam hidup di sebuah negeri yang bernama Yaman. Di sana ada kaum, masyarakatnya disebut dengan kaum Ad, dan Allah menganugerahkan kepada mereka kenikmatan yang besar sehingga rumah-rumah mereka itu menjulang tinggi ke arah langit. Itulah Allah anugerahkan kepada mereka kenikmatan berupa badan yang kuat, besar, hingga mereka bisa meninggikan rumah-rumah mereka. Kemudian kaum Ad ini tapi tidak bersyukur kepada Allah. Bahkan dia menyembah kepada berhala. Membuat berhala tapi dia disembah. Padahal dia dibuat oleh manusia. Nggak bisa berbuat apa-apa tapi disembah oleh kaum Ad. Sehingga Allah murka dan Allah mengutus nabinya, yaitu Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam mendakwahi kaumnya agar berhenti menyembah kepada berhala. Tapi kaum Hud malah ditertawakan dan dianggap sebagai orang yang bodoh dan gila. Jadi mereka menolak ajaran Nabi Hud supaya mereka itu menyembah kepada Allah saja, tidak menyembah kepada berhala yang dibuat oleh tangan-tangan mereka sendiri. Kemudian anak-anakku yang soleh-soleh, Allah di dalam surat Al-Hud ayat yang ke-60, wa utbi'u fi hadhihi dunya la'natau wa yaumal qiyamah, dan mereka selalu diikuti-kutukan di dunia ini, dikutuk di dunia ini, dan di hari kiamat ala inna adan kafaru rabbahum. Ingatlah kaum Ad kafir kepada siapa? Allah. Rabbahum, kepada Tuhan mereka. Siapa Tuhan mereka? Ya Allah. Dan kita diingatkan alla bu'dal li'adin qaumi Hud. Ingatlah binasalah kaum Ad, yaitu kaum Nabi Hud. Apa yang Allah siksa oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka? Allah memberikan peringatan terlebih dahulu, yaitu berupa kemarau yang sangat panjang selama 3 tahun. Tapi kaum Ad ini nggak mau dengarkan Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya Hud alaihissalam, tetap menolak dakwah Nabi Hud alaihissalam bahwasanya hendaklah mereka menyembah kepada Allah. Kemudian karena mereka masih menolak, akhirnya Allah mengirimkan azab selama 7 malam 8 hari dengan badai angin terus-menerus tanpa henti. Dan tentunya kaum Ad binasa dengan azab yang pedih, baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, inilah anakku yang soleh. Meskipun rumah mereka menjulang tinggi, Allah habiskan dengan badai-badai selama 7 hari. 7 malam 8 hari tanpa henti. Akhirnya hancurlah berkeping-keping. Maka anak-anakku yang soleh dan solehah, hendaklah kita beribadah kepada Allah saja. Janganlah kita menyekutukannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa? Wa ma khalaqtul jinna, dan tidak aku ciptakan jin wal insa dan manusia untuk beribadah kepadaku saja. Illa liya'budun. Jadi kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anakku yang soleh dan solehah, kalau sholat asar atau sholat 5 waktu atau ibadah, janganlah kita hendak menginginkan pujian manusia atau karena manusia. Ada bini, aku mau sholat sungguh-sungguh. Salah.
Tapi ada abi, nggak ada abi, ada orang tua, nggak ada orang tua, kita hanya ibadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Nah, itu aja saja anakku yang soleh dan soleha. Ini pembahasan LK-nya. Silakan klik tanda pause dan anak soleh menulis jawabannya dengan baik dan rapi. Illa liqa, ma'assalamah, jazakallahu khair, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.